Tapi banyak di sana ada rumah makan dikemas di pinggir kuburan ya, namanya. Halo Sobat WK, bersama lagi dengan saya Joanita dalam wawancara khusus pada hari ini dalam persiapan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Saya kedatangan tamu dari siapa nih? Spesial ya, dari KPU Tangerang Selatan. Nah, Ketua KPU-nya sudah ada di sini untuk ngobrol-ngobrol dengan kita nih. Saya menyapa dulu ya. Halo Bapak Taufik, Halo Ketua juga KPU Mbak Tangerang Anita. Selatan. Ya, Terima kasih sudah hadir di sini loh Pak. sama-sama. Kami tuh mau dengar cerita persiapan dari KPU Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Gimana Pak Taufik persiapannya? Silakan Pak. Oke, jadi kalau persiapan secara umum ya alhamdulillah dari sisi kesiapan SDM kita KPU Kota Tangerang Selatan beserta jajaran badan ad hoc kita punya di 7 kecamatan PPK, kemudian di 54 kelurahan yang disebut dengan PPS, dan insya Allah nanti kita sudah merekrut juga KPPS kita yang akan bertugas di 2060 TPS. Wah, banyak juga ya Banyak, Pak ya, TPS 2060 TPS kali 7 ya, 2 linmas, jadi 9 di masing-masing TPS. Itu dari sisi kesiapan SDM. Tentu dari sisi kesiapan yang lain dan yang sudah kita lakukan, seluruh tahapan termasuk penetapan daftar pemilih sudah kita lakukan. Alat peraga juga termasuk? Alat peraga kampanye APK yang kita fasilitasi insya Allah secepatnya. Oh baik. Kemudian juga terkait dengan kesiapan teknis, hari ini kita melaksanakan BIMTEK kepada PPK PPS terkait Sirekap. Jadi secara umum alhamdulillah tahapan penetapan pasangan calon yang dimulai dengan pendaftaran gitu ya, pengundian nomor urut dan kampanye damai sudah kita lakukan. Tinggal kita tunggu, kita sosialisasi. Sosialisasi kita sudah masif juga, kita lakukan di sekian OKP, Goes to School kita lakukan, kemudian juga Goes to Campus. Insya Allah besok juga kita rangkai di tanggal 22 Oktober ini hari santri kita akan nobar film tentang Tepati Janji ya. Wah, Kalau dulu, itu boleh siapa aja datang kan Pak? iya, kalau dulu kita Oke. pemilu 2024 kan ada film yang edukasi tentang kepemiluan. Kalau Kejarlah yang saat Janji, ini, Kejarlah Janji judulnya. Nah kalau di Hajat Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 ini Tepati Janji. Tepati janji. Tepati janji. Dari kejar sekarang menepati gitu Sekarang ya, Pak? menepati. Baik. Nanti kalau tanggal 22 Oktober kan hari santri. Tanggal 28 Oktobernya hari Sumpah Pemuda. Kita juga akan nobar lagi dengan salah satu kampus yang ada di Kota Tangerang Selatan. Wah, sibuk sekali ya Pak ya. Kira-kira kelihatannya itu. Baik, Pak, kemudian begini, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPU Tangerang Selatan untuk memastikan proses pilkada ini kan harus berjalan jujur dan adil. Ya. Itu langkah-langkahnya apa aja sih Pak yang udah dilakukan oleh KPU Tangerang Selatan selain edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah dan sebagainya tadi? Ya, asas penyelenggaraan atau asas pemilu dan pemilihan itu kan luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentu KPU Tangsel harus punya nilai, punya value yang harus dibawa di Pilkada Serentak 2024. Tagline kita itu Pilkada berintegritas, Tangsel berkualitas. Tentu berintegritas itu harus difahami bersama, berintegritas penyelenggaranya, yaitu KPU dengan jajarannya kita punya di PPK, PPS, Pantarlih kemarin dan nanti KPPS. Begitu juga Bawaslu tentu dia punya Panwasa, PKD dan PTPS. Penyelenggaranya berintegritas, seluruh tahapan sesuai tepat dengan tahapan yang sudah diatur dalam PKPU tahapan. Kecermatan kita dalam melaksanakan seluruh tahapan terkait dengan daftar pemilih, terkait dengan pendaftaran pasangan calon, terkait dengan kita sosialisasi stakeholder agar partisipasi naik. Itu juga bagian dari integritas kita junjung tinggi. Berintegritas juga kontestannya. Di Kota Tangerang Selatan itu alhamdulillah sudah kita tetapkan dan pengambilan nomor urut 2 pasangan calon yang sudah kita tetapkan. Boleh di-spill Pak pasangan calonnya? Yang pertama adalah nomor urut 1 Ya. Benyamin Daphni Pilar Sagaisan, yang nomor urut 2 Ruama Ben dengan Dr. Sinta Wahyuni Hairudin. Nah, tentu berintegritas itu dari tim pemenangannya melaksanakan seluruh tahapan dengan tidak melanggar aturan, kampanye dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU kita. Dan tentu berintegritas masyarakatnya. Jadi kalau kita selalu mengatakan anti money politik, itu juga bagian dari yang kita selalu sampaikan di masyarakat. Anti money jujur dan adil itu politik, ya Pak ya?
hindari isu sara, penyebaran hoax dan lain sebagainya, itu bagian dari integritas masyarakat. Agar apa? Tujuan kita bersama sebagai sustainability kita di Pilkada 2020, Pilkada berbudaya Tangsel berdaya, maka di 2024 kami ingin mengajak masyarakat Tangsel Pilkada berintegritas, Tangsel berkualitas. Wah, luar biasa sekali. Ya, wanita berkualitas secara pembangunan, Ya. berkualitas pelayanan publik, berkualitas sarana dan prasarana atau fasilitas yang bisa dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. 1.400.000 loh penduduk Kota Tangerang Selatan. Baik juga ya Pak ya. Baik Pak, jalan menuju integritas tadi ya Pak ya, Ya. pasti ada kendala-kendalanya dong ya. Kendala apa yang sampai saat ini Bapak temui dan juga yang sudah berhasil diatasi? Kira-kira apa aja Pak? Ya, tentu kami pertama harus memulai dari jajaran kami ya, seluruh komisioner, sekretariat di KPU Tangsel. Tentu cara membangun integritas itu kan bagaimana membangun integrity island gitu ya. Pulau-pulau yang berkualitas, dimulai dari jajaran tingkat kota dulu, bagaimana membawa PPK yang ada di 7 kecamatan dan PP yang ada di 54 kelurahan. Artinya bahwa kendalanya tentu ini pemahaman. Biasanya penyelenggara itu bisa jadi pernah melaksanakan penyelenggara kemarin di pemilu, hari ini di pilkada. Tapi undang-undangnya Undang-Undang 7 2017, ini Undang-Undang 10 2016. Beda ya, Pak, ya? Beda aturan, beda Baik. undang-undang. Pelaksananya pun berbeda, walaupun kalau secara umum ini lebih simpel. Kalau kemarin memilih 5 surat suara, ada presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, kota. Hari ini cuma sekarang memilih gubernur, dan wakil wakilnya gubernurnya saja. provinsi Banten dan wali kota, wakil wali kota Tangsel. 2 surat suara. Tapi tentu ini tugas dan tantangan juga buat teman-teman di nanti KPPS, agar karena yang tidak hanya memahami ya administrasi, tata aturan pemungutan dan penghitungan suara, tapi ada aplikasi Sirekap ini yang sedang kita lakukan BIMTEK. Tentu itu bagian dari tantangan. Tantangan yang kita hari ini hadapi adalah tentang partisipasi, Mbak Nita. Partisipasi Dari pilkada ke pemilihnya ya? pilkada. Oke, Jadi baik. pilkada itu nggak bisa head to head dengan pemilu. Oke, Alhamdulillah kalau pemilu kemarin target capaian nasional itu kan 77%. Tapi di Tangsel di pileknya bisa di 83%, pilpresnya di 84%. Tapi agak miris ketika kita partisipasi pada hajat pilkada di Kota Tangerang Selatan. Pilkada pertama tahun 2010, partisipasi di Tangsel hanya 54%. Oh, 54%. Kemudian di tahun 2015 pilkada serentak pertama di Indonesia, Tangsel masuk, naiknya 2 digit, 56%. lumayan ya Pak ya. Ya, pilkada terakhir tahun 2020, extraordinary election. Pilkada atau pemilihan yang luar biasa di tengah pandemi Covid. Tapi alhamdulillah naik 4 digit dari 56% 56 menjadi 61%. Wah, luar biasa melonjaknya ya Pak ya. 2020. Maka kami di 2024 ini tentu harapan kita di angka 70 sampai 75. Oleh karena itu tantangan ini kan, tantangan kita untuk partisipasi, Mbak Nita. Semoga nanti terwujud ya Pak Amin, ya. insya Allah, Mbak 70 Nita, sampai insya Allah, 80%-nya insya ya Pak Allah. ya. Baik, Pak begini, untuk supaya menuju tadi angka minimal 70% tadi, pasti ada sosialisasi ya kan. Selain edukasi ke sekolah-sekolah dan tadi ajak nonton bareng, ada acara apa lagi sih Pak untuk program-program yang sudah KPU Tangerang Selatan buat ini? Ya, Mbak Nita, ini yang menarik ya. Alhamdulillah semalam kan ini momentum, kita bicara Ya. momentum. Kita bersama DPD KNPI Kota Tangerang Selatan itu dialog kepemudaan dengan tokoh-tokoh pemuda di Tangsel, dialog kepemiluan, dan juga nonton bersama. Nobar Timnas Indonesia lawan Bahrain untuk kualifikasi Piala Wah, Dunia. semalam deh Pak. Semalam. Walaupun Tapi berakhir intinya kan dengan agak gini, kesel ya Pak. bagaimana anak-anak muda yang dihimpun untuk nobar itu semangat nasionalismenya tinggi. Maka sisipan KPU Tangsel masuk. Oh, baik. Nasionalisme kita itu bisa kita wujudkan dengan partisipasi aktif, datang ke TPS tanggal 27 November 2024, memilih itu juga bagian dari rasa cinta tanah air, rasa cinta kedaerahan kita kepada Banten, kepada Kota Tangerang Selatan. Ada yang menarik ini Mbak, tentu kalau dari sisi segmentasi OKP kita sudah, sekolah pemilih pemula sudah, Ya. kampus sudah, ormas sebagian sudah gitu ya. Ada ini, kita kan masyarakat Tangsel itu ada CFD, gemar jalan santai, Oh, gemar banyak. goes dengan sepeda komunitas sepeda. Ada komunitas lari yang di Tangsel yang nggak bisa kita pungkiri, bagian segmentasi juga. Insya Allah besok di tanggal 13 kita akan melaksanakan KPU Fun Run. Wah, luar biasa, keren banget. KPU Fun Run, saya tertarik banget karena banyak orang yang lagi
menggiatkan olahraga Ya. outdoor luar ruang ya Pak ya. Ini gimana sih Pak pelaksanaan untuk KPU Fun Run ini? Siapa aja yang boleh ikut? Apakah hanya warga Tangsel aja ataukah boleh? Terus kemudian ada acara apa sih yang menarik selain lari bersama ini? Silakan Pak. Ya, tentu kan ini gini ya, KPU itu ingin membuka seluas-luasnya sebetulnya kepada masyarakat. Tapi kan animonya terlalu tinggi. Kita itu Baik. menyiapkan 500 peserta misalkan ya atau 1.000 gitu. Itu yang daftar itu lebih dari itu kalau nggak kita stop maka ada kebijakan di divisi Parmas itu di kita gitu ya. Ya karena ini sifatnya adalah pilkada, bagaimana partisipasi masyarakat Tangsel tentu ada ukurannya. Maka kita seleksi yang IKTP Tangsel menjadi prioritas. Tetapi Baik. masyarakat bisa saja kan hadir karena di sana ada hiburan, ada UMKM, kan ada komunitas-komunitas lain yang juga momentum Fun Run itu dimanfaatkan juga. Mereka bisa membuat komunitas ngumpul di situ dan insya Allah Mbak mudah-mudahan pimpinan kami Ketua KPU Republik Indonesia Pak Afif Afidus juga bisa hadir. Makanya Baik. hadir di Tangsel ini bagian kehormatan juga buat KPU Tangsel tapi kebanggaan buat masyarakat Tangsel. Oleh karena itu kita ingin dan berharap bahwa besok acara di hari Minggu tanggal 13 Oktober ini juga bagian ikhtiar kita untuk meningkatkan partisipasi yang menjadi tantangan kita di Pilkada 2024. Semoga berjalan lancar ya Pak Amin, ya amin, KPU insya Fun Allah, Run. mudah-mudahan. Walaupun meskipun ternyata udah banyak menolak peserta-pesertanya nih saya dengar. Saking larisnya gitu ya Pak ya. Iya, banyak animonya Oke. ya. Tapi masyarakat luas tadi seperti Pak Taufik bilang bisa hadir untuk datang ke KPU Fun Run karena di situ juga bukan cuma acara lari bersama saja tapi banyak hiburan lainnya. Banyak juga boleh loh kalau cicip-cicip makanan atau cemilan khas Tangerang Selatan. Kira-kira apa tuh Pak? Ada UMKM apa aja yang mungkin bisa Bapak spill sedikit ke Ya, kita semua? kalau khas Tangsel ini kan nggak banyak ya. Orang dulu ketika Tangsel berdiri sebagai sebuah kota ya, dari Kabupaten Tangerang tahun 2028, itu kan apa yang muncul di Tangsel? Kalau tahu siksa khas Serpong, kacang keranggan, ada dodol celenggang, dan sebenarnya Tangsel udah mulai ada gerai lengkong yang mengakomodir khas Tangsel baik dari si budayanya, dari si makanan atau kulinernya. Nah, Mbak Anita yang nggak kalah penting, ini sebagai warga Tangsel gitu ya. Di Tangsel itu sebutnya banyak ya wisata kuliner yang unmainstream. Jadi nggak harus restoran yang bintang 3, rumah makan Padang yang Payakumbuh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi banyak di sana ada rumah makan dikemas di pinggir kuburan ya, namanya. Kemudian di pinggir kali, kemudian ada di perbatasan antara Tangsel dengan Bogor. Itu menarik untuk dikunjungi warga yang memanfaatkan hari libur misalnya ke Tangsel, KPU Fun Run, habis itu bisa jalan-jalan ke yang tadi kami sebut. Oke, baik, menarik sekali. Pak, ini terakhir Pak. Siap, ya, Pesan Mbak. Bapak untuk khususnya warga Tangsel dan juga kita semua di sini dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Silakan Kak. Baik, kepada warga Tangsel secara keseluruhan, saya mewakili KPU Kota Tangerang Selatan, tentu bersama-sama KPU Tangsel sudah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik, mengelola anggaran hibah daerah, memenuhi sedemikian rupa agar dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat Tangsel. Maka mari bersama-sama, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda dengan cermat, dengan baik, sesuai dengan hati nurani masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kami sampaikan bahwa insya Allah 5 tahun ke depan, Pilkada berintegritas, Tangsel berkualitas, bagaimana kita memilih gubernur, wakil gubernur, dan juga wali kota dan wakil wali kota yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita di 5 tahun ke depan. Maka sesungguhnya substansi pilkada nanti adalah masyarakat Tangsel kita ajak, karena Anda akan dikonversi suara Anda pada hari itu menjadi kekuasaan baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi yang akan bisa mengelola sumber daya manusia, bagaimana OPD di tingkat kota dan tingkat provinsi, dan anggaran kota Tangsel yang hari ini 4,5 triliun itu di tahun 2025 dan seterusnya tentu akan meningkat, yang akan menjadi sumber daya alam masyarakat kota Tangsel. Maka jangan salah, hari itu Bapak menentukan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian menentukan 5 tahun ke depan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Mbak Terima Anita. kasih Pak Taufik dan juga Sobat WK, warga Tangsel khususnya. Jangan lupa juga tadi pesannya Pak Taufik, hadir dan datang ramai-ramai bersama dengan keluarga Anda ke KPU Fun Run di tanggal 13 Oktober 2024. Mulai jam berapa Pak? Mulai pagi ya, jam Pagi?
06.30 lah. Oh ya, 06.30 ya. Itu udah pas banget waktu untuk berolahraga bersama. Nanti kita ketemu bersama-sama di sana ya, Mbak Pak. Anita, kita tunggu. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan kepada juga Warta Sobat Kota PK. Saya beserta dengan tim. Joanita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lokasi Fun Run 13 Oktober 2024. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.